royal treasure of Oz. Alibaba! The Emerald City. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Oz the Great and Powerful yang dirilis tahun 2013. Film ini berkisah tentang seorang pesulap yang tanpa sengaja terdampar di negeri fantasi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai di alun-alun Kansas tahun 1905 di sebuah pertunjukan sirkus keliling. Di tempat tersebut, kita akan berkenalan dengan seorang pesulap tampan dan karismatik bernama Oscar Sharoni, atau biasa dipanggil dengan Oz. Oscar sebenarnya bukanlah orang jahat, tapi pesulap itu cukup jauh dari kata orang baik. Dia adalah seorang penipu, buaya darat, dan apa yang dia pedulikan hanyalah kekayaan, ketenaran, dan dirinya sendiri. Meski begitu, Oscar sangat mahir dalam bermain sulap. Keahliannya adalah ilusi, kecepatan tangan, dan tentu saja rayuan gombal pemikat para jagung bakar, alias janda tanggung baru mekar. Selling oil cakes on the Midway. Yes. Hari ini, Oz merekrut asisten baru bernama May untuk bergabung bersama penonton lalu berpura-pura ikut dalam permainan sulap yang sudah ia persiapkan. A magician's assistant. Melihat May begitu polos, Oscar gak tahan merayunya. Lalu dengan trik sulapnya, ia mengeluarkan kotak musik peninggalan neneknya yang sangat berharga. Hal itu membuat May sangat terkesan dan pasrah saat hendak didekati Oz. Professor, the sock is on the door. The sock is on the door. Namun tiba-tiba rekan kerja Oz yaitu Frank masuk ke dalam, lalu memberikan hasil penjualan tiket pertunjukan yang cuma 10 koin. Selain mata duitan, Oz ini ternyata juga sangat pelit. Ia mengambil 8 koin untuk dirinya sendiri dan hanya memberikan Frank 2 koin saja. Kemudian di waktu pertunjukan, Oz meminta sukarelawan maju ke depan yang tentu saja adalah May. Di atas panggung, Oz menidurkan May lalu membuatnya melayang di udara. Namun tiba-tiba, seorang pria berteriak bahwa ia melihat kawat menggantung di atas tubuh May. Dan benar saja, ketika disorot lampu, kawat itu terlihat jelas. Oz mengambil sebuah pedang lalu memutus kawat tersebut. Dan meski kawat itu sudah dipotong, tubuh May tetap melayang di udara. Bahkan membuat tubuh May menghilang yang membuat para penonton begitu terkesima. Pertunjukan tersebut membuat seorang gadis kecil menderita lumpuh mengira Oz adalah seorang penyihir, lalu memintanya menyembuhkan kakinya. Oz menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya hanyalah pertunjukan sulap dan bukan sihir. Namun, para penduduk lokal yang saat itu belum mengenal sulap menganggap Oz adalah seorang pembohong lalu melemparinya. After all, I'm the only friend you got. Hey, Annie. Kembali ke tenda, Oz dikunjungi kekasihnya bernama Annie. Sebagai pelaku usaha yang selalu berpindah-pindah tempat, keduanya cukup jarang bertemu. Namun, alih-alih ingin melepas rindu, Annie justru mengabarkan berita buruk. Tetangganya bernama John Gale ingin menikahinya. Karena itu, Annie berharap Oz menikahinya terlebih dahulu. Akan tetapi, Oz yang merasa dirinya masih kere belum siap menikahinya. Karena Oz tidak ingin membuat Annie hidup dalam penderitaan. Menurutnya, John Gale adalah pria yang baik dan cukup mapan. Tidak seperti dirinya yang saat ini hanya seorang pekerja sulap dengan penghasilan tak menentu. I don't want to be a good man, I want to be a great one. Selain itu, Oz tidak hanya ingin sekedar menjadi orang baik, tapi ia bercita-cita ingin menjadi lelaki yang hebat dan dikenang banyak orang. Tiba-tiba, preman alun-alun bernama Vlad mendatanginya karena Oz merayu istrinya dengan memberikan kotak musik kepadanya. May yang berdiri tak jauh dari situ baru menyadari, selain dirinya, Oz sudah merayu puluhan wanita. Apa boleh buat, Oz buru-buru berpamitan dengan Annie dan berjanji akan menemuinya di dunia mimpi lalu pergi keluar. Oscar lalu naik balon udara miliknya yang terparkir tak jauh dari sana. Di saat yang sama, Frank berlari mengejarnya lalu melempar topi dan tas peralatan sulapnya. Namun celakanya, terjadi badai raksasa di langit Kansas yang kemudian menyedot balon udaranya. Oz merasa ini adalah saat kematiannya. Namun sebelum segalanya berakhir, Oz memanjatkan doa. Ia ingin diberi kesempatan kedua dan berjanji akan berubah menjadi orang baik. Dan ajaibnya, benda-benda di sekitarnya tiba-tiba melayang seolah tanpa gravitasi. Pusaran angin menyedot balon udaranya ke atas lalu mengeluarkannya dari badai.
Selang beberapa saat, Oz tiba di sebuah dunia warna-warni bagai dunia fantasi yang bahkan belum pernah kita impikan saking indahnya. Dan tak lupa, Oz mengucap syukur karena doanya sudah dikabulkan. Lalu tak lama berselang, muncul seorang wanita cantik bernama Theodora yang diperankan Mbak Mila Kunis. Theodora memperingatkan Oz agar segera naik karena sungai itu dipenuhi peri sungai yang suka menggigit. Setelah itu, Oscar bertanya, sebenarnya ia ada di mana dan apakah ia sedang bermimpi. Wanita itu berkata tidak, lalu menjelaskan dia saat ini berada di dunia Oz, yang membuat Oz terkejut karena nama tempat ini sama dengan nama panggilannya. Oz? Seluruh penduduk negeri ini melihat balon udaranya dan ia sengaja datang ke sini untuk memastikan siapa dirinya. Oz lalu mengeluarkan setangkai bunga dari balik bajunya, lalu diberikan kepada Theodora. Trik sulap yang dilakukannya tersebut membuat Theodora mengira Oz ini adalah penyihir yang diramalkan raja, bahwa suatu saat nanti akan datang penyihir hebat memiliki nama seperti tanah mereka lalu membebaskan dunia Oz dari kegelapan. Dan setelah itu, Oz akan menjadi raja di Emerald Kingdom atau Kerajaan Zamrud. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan monster kiriman penyihir jahat yang mengetahui kedatangan Oz. Keduanya lantas bersembunyi di sebuah gua. Lalu untuk mengalihkan perhatian monster-monster tersebut, Oz mengeluarkan seekor merpati dari bajunya, yang membuat Theodora semakin yakin Oz ini adalah penyihir yang dimaksud. Malam harinya, Theodora cerita bahwa penyihir jahat ini adalah putri raja yang sengaja meracuni raja karena ingin merebut tahta kerajaan. Beruntung, saudari perempuannya yang juga merupakan seorang penyihir sekaligus penasihat raja berhasil mengusirnya dari kota Zamrud. Oz lalu mengeluarkan kotak musik untuk diberikan pada Theodora, yang menandakan kebiasaan buruk Oz merayu wanita belum sembuh. Gadis itu berkata, belum pernah ada seorang lelaki memberinya hadiah seperti itu. Seakan mendapat angin segar, Oz mengajaknya berdansa, yang membuat Theodora semakin kelepek-kelepek terhadap Oz. Ditambah, Oz menjanjikan Theodora menjadi ratunya jika Oz menjadi raja nantinya. Somebody save me! This little talking monkey, Esok paginya, keduanya mendapati seekor burung lutung bernama Finley kejirat akar pohon. Lutung itu meminta Oz segera menyelamatkannya karena ada seekor singa hendak menerkamnya. Ketika singa itu mendekat, Oz mengeluarkan bom ninja untuk menakut-nakutinya, lalu berlagak layaknya seorang penyihir yang hebat. Atas kebaikan Oz tersebut, si lutung bersumpah akan mengabdikan dirinya pada Oz seumur hidupnya. My bad, monkey. Surely. Sesaat kemudian, sampailah mereka di Emerald City, di mana sebuah istana berwarna hijau yang dibuat dari batu Zamrud berdiri megah. Akan tetapi, hal itu justru membuat Oz khawatir karena dia bukanlah penyihir yang diharapkan. Oz juga meminta Finley merahasiakan hal tersebut dari siapapun termasuk Theodora. As my new assistant, all you need to know are the 3 ups. This is the wizard? Is there a problem? Sampai di kota, mereka disambut kepala pengawal kerajaan bernama Nag, lalu membawa Oz ke hadapan Evanora, seorang mbak-mbak penyihir cantik yang merupakan saudari Theodora sekaligus penasihat raja terdahulu. And may I add yours? I have been protecting the Emerald City whilst we awaited your arrival. I'm here to serve you as I... Monkey, my bad. Entah mimpi apa semalam, Oz bisa bertemu dengan 2 wanita cantik sekaligus, ditambah singgasana kosong menantinya. Monkey, my bad. Setelah itu, Evanora meminta Nag mengantar Oz ke kamar untuk beristirahat. Namun ketika Oz baru saja keluar, Evanora malah memarahi Theodora karena dia tidak percaya Oz adalah penyihir yang mereka tunggu. Bagaimana jika Oz adalah antek-antek penyihir jahat? Bahkan menuduh Theodora sengaja bersekongkol dengan pria tersebut. Dan karena kemarahannya, Theodora menembakkan bola api dari tangannya. Malam itu, Evanora ngajak Oz keliling istana serta meminta Oz menunjukkan kekuatan sihirnya. Tapi Oz menolak karena sihir tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Setelah itu, Evanora menunjukkan ruang penyimpanan harta karun kerajaan Oz. The royal treasure of Oz.
It's all right, wizard. Siapapun yang menjadi raja boleh memiliki semua ini. Tentunya setelah Oz mengalahkan penyihir jahat yang tinggal di hutan gelap. Alibaba! Oh, no more second. It's very, very hard to kill a wicked witch. Singkat cerita, Oz bersama burung monyet pergi ke hutan gelap. Di tengah jalan, keduanya melihat kepulan asap dari desa Teko yang terbuat dari keramik. Lalu di sebuah rumah, Oz menemukan seorang gadis porselen bernama Mulan sedang menangis karena kakinya patah. Oz kemudian mengeluarkan botol lem yang ia sebut sebagai cairan ajaib, lalu mengoleskan lem itu pada kaki gadis porselen untuk menyambungnya. Namun tiba-tiba datang gerombolan monster kiriman penyihir jahat. Oz dengan sigap melindungi gadis itu dari reruntuhan. Dan setelah monster-monster itu pergi, Oz meminta Mulan mencoba berjalan. Dan betapa senangnya gadis itu akhirnya bisa kembali normal. Setelah itu, Oz melanjutkan perjalanan. Sampai di persimpangan, Oz meminta Mulan pergi ke Emerald City. Tapi gadis porselen itu menolak dan merengek minta ikut. Dan apa boleh buat, Oz pun terpaksa mengajaknya daripada terus-terusan menangis. Masuk ke hutan gelap, mereka disambut burung gagak yang berteriak bahwa mereka akan mati. Di dalam hutan itu juga terdapat pohon-pohon mengerikan. Ketiganya pun bergegas kabur, sampai akhirnya sampailah mereka di depan sebuah gerbang bangunan misterius. Sesaat kemudian muncul sosok berpakaian hitam menggenggam tongkat sihir. Oz meyakini sosok itu adalah si penyihir jahat. Terlihat sosok itu menaruh tongkat sihirnya di samping gerbang. Ketiganya lalu mengendap-endap untuk mencuri tongkat tersebut. Sialnya mereka malah ketahuan. Tapi ternyata si penyihir jahat tidak seseram yang mereka bayangkan, melainkan seorang mbak-mbak penyihir cantik bernama Glinda. Sekilas Glinda terlihat mirip seperti Annie kekasihnya. Ya, karena keduanya memang diperankan oleh orang yang sama. She made everyone believe that I poisoned my father. Oz lalu berkata, wanita itu sepertinya bukanlah penyihir jahat, lalu memperkenalkan dirinya bernama Oz. Glinda menyebut sudah cukup lama ia menunggu kedatangan Oz yang diramalkan akan membawa kedamaian bagi negeri ini. Evanora yang saat ini berada di kota Zamrud adalah penyihir jahat yang sesungguhnya. Dia membodohi semua penduduk, bahkan memanipulasi Theodora adiknya sendiri. Selain itu, Evanora jugalah yang menyebarkan berita bohong bahwa Glinda sengaja meracuni ayahnya sendiri, serta bertanggung jawab atas serangan terhadap beberapa desa termasuk desa Teko. Hal itu berarti Glinda ini adalah pewaris tahta kerajaan Emerald yang sesungguhnya. Sementara di istana, Evanora begitu marah melihat Oz bersekutu dengan Glinda. Theodora menyebut penyihir itu sedang memenuhi ramalannya, di mana kedatangannya akan membuat hutan itu kembali bercahaya. Where'd you get that? Namun perhatian Theodora tiba-tiba tertuju pada kotak musik di tangannya, lalu bertanya dari mana Evanora mendapatkannya. Evanora memberitahu Oz memberi hadiah itu padanya, bahkan mengajaknya berdansa yang tentu saja membuat Theodora begitu kecewa. He came to my chambers last night. Do not fail me. Evanora lalu memerintahkan tentara kerajaan serta monster babon terbang mencari Oz. Kemudian di dalam hutan, Glinda cerita bahwa ketika sang raja meninggal, bayangan gelap mulai menyelimuti sebagian negeri ini. Evanora membabi buta menyerang desa-desa kecil, lalu menuduhkan semua kejahatan itu padanya. Namun belum selesai ia bicara, Glinda melihat tentara kerajaan berdatangan lalu meminta Oz menggunakan sihirnya. Tapi Oz malah menyarankan mereka kabur daripada jatuh korban jiwa. Glinda lalu menggunakan tongkatnya untuk menciptakan kabut. Namun tak lama berselang, monster babon bersayap muncul di hadapan mereka. Sampai di ujung jurang, Glinda tanpa ragu loncat ke bawah disusul yang lainnya. Lalu dengan kekuatan sihirnya, Glinda menciptakan gelembung untuk membawa Oz dan yang lain pergi menuju sebuah istana di mana Glinda bertahan selama ini. Glinda memberitahu semua orang yang ada di tempat ini adalah warga Emerald yang menolak propaganda Evanora dan lebih percaya kepadanya. Namun setelah semua keanehan sikap yang ditunjukkan Oz selama di hutan gelap, Glinda mengetahui Oz ini bukanlah seorang penyihir, melainkan seorang pria biasa, lemah, dan pembohong.
Meski begitu, Glinda meyakini kedatangan Oz dari dunia luar adalah untuk memenuhi ramalan sang raja. Karena itu, Glinda meminta Oz meyakinkan warga bahwa ia akan membebaskan mereka dari kegelapan. Your wizard is here! Sementara di Istana Emerald, Evanora memberi adiknya sebiji apel hijau ajaib yang bisa memberinya kekuatan besar untuk membalas dendam. Tanpa ragu, Theodora langsung memakannya. Namun baru juga satu gigit, Theodora merasakan hawa jahat Evanora yang membuatnya menyadari saudari perempuannya itulah penyihir jahat yang sesungguhnya. Sesaat kemudian, apel itu mulai mempengaruhi tubuhnya. Theodora berubah menjadi sosok penyihir hijau yang mengerikan dan jiwanya dipenuhi dengan kejahatan. Kembali ke Oz, saat ini ia sedang berdiskusi dengan Glinda apa strategi mereka menghadapi Evanora. Oz bertanya apakah ia punya pasukan. Glinda mengiyakan, tapi pasukan yang dimaksud adalah warganya. Mereka terdiri dari kelompok petani, pengrajin, dan para cebol. Hal tersebut tentu saja membuat Oz pusing tujuh keliling. Bagaimana mereka akan melawan para penyihir sementara mereka itu sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Sesaat kemudian, Theodora si penyihir hijau mendatangi istana. Penyihir itu mulai mengintimidasi warga bahwa putri raja yang lemah dan penyihir asing tidak akan mampu melindungi mereka semua. Oz segera menyadari penyihir itu adalah Theodora, lalu bertanya kenapa ia berubah. Theodora nggak peduli lalu menyerang Oz. Beruntung Glinda menyelamatkannya, lalu mencoba menyadarkan Theodora bahwa ia adalah wanita yang baik. Namun Theodora yang hatinya sudah diliputi kejahatan justru mengancamnya, lalu memberitahu para warga bahwa Oz adalah seorang pembohong. Dia bukan penyihir, melainkan pria biasa yang kebetulan nyasar di negeri ini. Dan ia akan kembali ke sini bersama pasukannya untuk membinasakan keturunan raja. Sesaat setelah penyihir itu pergi, Oz mengemasi barang-barangnya. Identitasnya sudah ketahuan dan ia tidak ingin terlibat perang dengan para penyihir. Namun Glinda berusaha mencegahnya. Meski dia bukan seorang penyihir, pasti ada yang bisa Oz lakukan untuk membawa kedamaian di negeri ini. Someone needs to tuck me in. Mulan tiba-tiba masuk ke dalam, lalu meminta salah satu dari mereka menidurkannya. Oz pun dengan senang hati melakukannya, karena mungkin ini adalah pertemuan terakhir dengannya. Sebelum tidur, Mulan meminta apakah Oz bisa mengembalikan keluarganya. Oz pun menjawab tidak. Di dunia asalnya tidak ada yang namanya penyihir, tapi ada banyak ilmuwan hebat yang menciptakan benda ajaib. Semisal Thomas Alva Edison. Dia adalah penempuh lampu listrik, fonograf, bahkan ia menciptakan kamera yang bisa mengambil gambar bergerak. Bagi orang biasa, Thomas adalah seorang penyihir yang hebat. Dengan hampir tanpa apapun, Thomas membuat segalanya menjadi nyata. Dan karena itulah Sharoni begitu terinspirasi dan ingin menjadi orang besar seperti Edison. Tiba-tiba, Oz memiliki ide cemerlang. Semua kekacauan ini bisa dimenangkan dengan ilmu pengetahuan. Lalu memberitahu Glinda bahwa ia akan mengadakan pertunjukan terhebat yang belum pernah ada di negeri Oz. Oz mengaku mungkin dia bukanlah penyihir yang diharapkannya, tapi mungkin dia adalah penyihir yang ia butuhkan. It'll be my greatest trick yet. Setelah itu, Oz menemui para pengrajin, lalu menunjukkan desain praxinoskop, sebuah alat yang bisa menciptakan ilusi dengan memantulkan gambar ke udara. Atau sederhananya, cara kerja alat ini mirip sebuah proyektor. Dan dengan sedikit modifikasi, Oz membuat benda itu lebih mudah dibuat. Oz juga mengajari warga cara membuat kembang api dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Saat mendemonstrasikannya, para warga mulai yakin bahwa Oz ini benar-benar seorang penyihir sungguhan. Oz lalu berdiskusi dengan Glinda, strategi apa yang akan mereka gunakan untuk menyerang Emerald. Oz berkata, bagaimana jika mereka melewati hamparan bunga popi di depan benteng. Glinda memberitahu serbu bunga popi bisa membuat siapapun pingsan saat menghirupnya. Jadi sebaiknya mereka mengambil jalan memutar. Namun Oz justru kepikiran sebuah ide. Mereka bisa menaruh jebakan di tempat itu untuk memperlemah pasukan babon terbang. Setelah mesin proyektor selesai dibuat, Oz meminta Tinker memperbaiki balon udaranya. Tapi ia ingin Tinker merahasiakan hal tersebut dari semua orang. Dan akhirnya setelah beberapa hari bekerja keras, semua persiapan selesai dilakukan.
Lalu Oz meminta Glinda mencari seseorang yang bisa membantunya menyusup ke dalam kota. Glinda menunjuk Nug, orang yang cukup berpengaruh di Emerald meski orang tua kerdil itu nggak pernah senyum. Great people of Oz. Sebelum berangkat menuju Emerald City, Oz memberi semangat pada semua warga bahwa mereka tidak perlu takut terhadap apapun selama mereka percaya. Karena ketika mereka percaya, semuanya menjadi mungkin. Dan singkat cerita, Oz dan Nug pergi duluan ke Emerald City membawa mesin proyektor disusul warga. Good day there, fellow Winky Guardsmen. What is your business here? Sampai di depan gerbang, Oz mengaku mereka membawa kiriman senjata untuk kerajaan. Penjaga itu meminta mereka menunjukkan surat tugas. Sir, I'm just trying to do my... Why this delay? Nug lalu memarahinya karena penjaga itu sudah melupakannya bahwa ia adalah bentara kerajaan. Lalu dengan polosnya, penjaga gerbang itu pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Sementara di tepi ladang bunga popi, Glinda menciptakan kabut putih, lalu meminta para warga yang sudah mempersiapkan dirinya dengan topeng bergerak menuju gerbang. Lalu di atas tower, Theodora memerintahkan babon terbang menyerang. Namun ternyata pasukan yang mereka serang hanyalah orang-orang jerami, alias jebakan yang sudah dipersiapkan warga. Dan saat mereka hendak kembali, serbuk bunga popi membuat kawanan babon terbang itu pingsan. Namun sialnya, 2 ekor babon yang berhasil selamat berhasil menculik Glinda lalu mengikatnya di depan istana. Melihat tongkat sihirnya terjatuh, Mulan mengambilnya lalu bergegas ke istana. Sampai di tengah kota, Oz meminta Tinker membawa proyektor ke depan istana sambil menunggu balon udaranya sampai. Sementara warga Emerald City yang sebagian besar masih mendukung sang putri raja meminta Evanora membebaskannya. Tapi prajurit kerajaan menghalangi mereka agar Evanora bisa segera mengeksekusi Glinda. Lalu di atas istana, tepatnya di depan ruang harta karun, Finley melihat Oz sibuk memuat koin emas ke balon udaranya. Jadi rupa-rupanya tujuan Oz meminta Tinker memperbaiki balon udaranya adalah untuk mencuri harta kerajaan. Dan itulah alasan kenapa Oz meminta Tinker merahasiakan balon itu pada semua orang. Tindakannya tersebut membuat Finley dan Nug tidak mempercayainya. Bagaimana bisa Oz sibuk dengan emas-emas itu di tengah peperangan? Dan celakanya, Theodora melihat aksinya tersebut, lalu turun ke bawah memberitahu semua orang bahwa Oz mencuri emas kerajaan dan berencana kabur dengan balon udaranya. So did I once. Sebagai hukuman, Theodora menembakkan bola api membuat balon udara itu jatuh terbakar. Semua orang mengira sang penyihir sudah tiada, namun ternyata Oz itu masih hidup lalu menghampiri si monyet. Dan ternyata Oz sengaja membodohi semua orang untuk memalsukan kematiannya. Evanora yang juga mengira Oz sudah tewas meminta Theodora bersama-sama membunuh Glinda. Namun tiba-tiba cahaya di sekitar istana menjadi padam, lalu terjadi ledakan di bekas balon udara yang terbakar. Oz lalu menggunakan asap dari ledakan itu untuk memproyeksikan wajahnya. Oz meminta warga tidak takut terhadapnya karena dia adalah Oz yang akan membawa kedamaian bagi Emerald City. Pasukan kerajaan mencoba menyerangnya, tapi sia-sia. Nah, ketika Theodora menembakkan bola api, Oz sengaja mematikan proyektornya agar mereka mengira berhasil membunuhnya. Namun, ketika hendak menyalakannya kembali, kabelnya itu malah longgar. Oz lalu memberikan penjepit untuk menghubungkan kabel itu dan membuat mesin kembali menyala. Kemunculan Oz kali ini membuat Evanora dan Theodora ketar-ketir, mengira Oz itu tidak bisa dikalahkan. Di saat yang sama, warga menyalakan kembang api dan mengarahkannya ke arah Theodora. Oz meminta Theodora agar kembali ke jalan yang benar, tapi Theodora menolak dan lebih memilih bergabung dengan Evanora. Sementara di dalam, Glinda meminta Evanora mengakhiri kejahatannya, tapi Evanora menolak dan terjadilah pertarungan di antara dua penyihir wanita. Evanora berhasil menjatuhkan Glinda, namun ketika Evanora hendak menyerangnya, Evanora kehilangan kekuatannya. Karena jimatnya berhasil diambil Glinda. Seketika Evanora berubah menjadi nenek tua.
Glinda menggunakan tongkat sihirnya untuk melemparnya keluar. Namun beruntungnya, Evanora berhasil diselamatkan Theodora lalu pergi menjauh. Dan akhirnya Emerald City pun berhasil direbut kembali. Lalu di dalam istana, Oz dan yang lainnya berkumpul untuk merayakan kemenangan. Namun Oz berharap mereka tetap merahasiakan kematiannya. Karena jika suatu saat nanti penyihir jahat itu kembali, Oz akan menghadapi mereka. Dan sebagai ucapan terima kasih karena membuatnya merasa menjadi orang hebat, Oz akan memberi hadiah. Pertama-tama, Oz memberikan hadiah penjepit kabel untuk Tinker yang telah menyelamatkannya dari situasi genting. Lalu memberikan topeng senyum pada Nak karena ia lebih terlihat tampan saat tersenyum. Kemudian Oz memberikan topinya pada si lutung sebagai penghargaan karena ia dengan gagah berani melawan penyihir. Yang berikutnya hadiah untuk gadis porselen. Bagi Oz, dia adalah orang pertama yang membuatnya merasa menjadi orang baik. Mungkin Oz tidak bisa memberikan hadiah yang ia inginkan, tapi Oz akan memberi sesuatu yang lebih baik, yaitu sebuah keluarga. Karena semua orang yang ada di sini akan selalu ada dan menjaga dirinya. Dan yang terakhir adalah hadiah untuk Glinda. Selain memberikan tahta kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya, Oz memberikan cintanya untuk sang ratu. Lalu keduanya masuk ke dalam mesin proyektor untuk meresmikan hubungan keduanya. Dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.